Demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi, apakah benar setiap suara yang diberikan mencerminkan pilihan yang rasional dan terbaik untuk semua? Ataukah kita hanya mengikuti arus tanpa menyadari bagaimana preferensi kita terbentuk? Di balik layar sistem demokrasi, ada pertarungan antara kebebasan memilih dan tantangan rasionalitas. Bagaimana jika pilihan kita sebenarnya tidak sepenuhnya bebas? Bagaimana jika demokrasi yang kita jalani memiliki kelemahan mendasar yang jarang kita sadari? Hari ini kita akan membahas pemikiran Ann Eckhout tentang demokrasi, rasionalitas, dan bagaimana preferensi kita terbentuk dalam sistem ini. Mari kita bahas. Demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang memungkinkan rakyat menentukan arah kebijakan melalui preferensi individu mereka. Namun Ann Eckhout dalam tulisannya Preference, Rationality, and Democratic Theory yang dimuat dalam buku The Blackwell Guide to Social and Political Philosophy diterbitkan oleh Blackwell Publishers 2002 menyoroti bahwa konsep ini lebih kompleks dari sekadar mengagregasi suara mayoritas. Demokrasi tidak hanya soal memilih berdasarkan keinginan pribadi, tetapi juga melibatkan bagaimana preferensi tersebut terbentuk dan apakah mereka benar-benar mencerminkan kepentingan bersama atau hanya bias yang tidak rasional. Salah satu tantangan dalam demokrasi adalah bahwa tidak semua preferensi individu dapat dianggap valid dalam pengambilan keputusan kolektif. Beberapa preferensi mungkin didasarkan pada informasi yang keliru, terbentuk karena tekanan sosial, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kesetaraan dan otonomi. Oleh karena itu, sistem demokrasi harus memiliki mekanisme untuk menyaring preferensi yang bermasalah agar keputusan yang dihasilkan tetap adil dan rasional. Kat juga membahas dilema antara demokrasi liberal yang menekankan hak individu dan demokrasi deliberatif yang mengutamakan konsensus. Demokrasi liberal memungkinkan setiap orang menyuarakan pilihannya tanpa intervensi, tetapi ini dapat menyebabkan fragmentasi sosial. Sementara itu, demokrasi deliberatif mencoba mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi. Tetapi tuntutan akan konsensus bisa terlalu berat dan bahkan berujung pada kompromi yang tidak jujur. Selain itu, ada pertanyaan mendasar tentang bagaimana preferensi individu seharusnya diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Apakah seseorang harus memilih berdasarkan kepentingan pribadi atau demi kebaikan kolektif? Beberapa teori menyarankan bahwa demokrasi seharusnya tidak hanya mencerminkan keinginan rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan transformasi bagi warganya. Pada akhirnya, tulisan Eckhout dalam buku ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin atau kebijakan, tetapi juga tentang membangun struktur yang memastikan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kesejahteraan bersama. Hal ini menuntut keseimbangan antara menghormati preferensi individu dan memastikan bahwa demokrasi tetap berfungsi sebagai sistem yang rasional, adil, dan inklusif. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan memilih, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan membentuk preferensi kita. Ann Eckhout mengingatkan kita bahwa tanpa rasionalitas dan kesadaran, demokrasi bisa menjadi sekadar ilusi partisipasi sebuah sistem yang berjalan, tapi tidak selalu menuju keadilan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memilih dengan sadar atau hanya mengulang pola yang sudah terbentuk tanpa kita sadari? Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ini. Jika kalian menikmati diskusi seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengeksplorasi pemikiran-pemikiran besar yang membentuk dunia kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis, tetap membaca, dan tetap mencari makna.